Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa yaqulu azza wa jalla: إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ويقول أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول أيضا: من كان في حاجة أخيه والله في حاجته، أو كما قال النبي صلى الله عليه wasallam. Para ulama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur pada Allah pada petang hari ini. Allah mudahkan kita untuk datang di Masjid Al-Muttaqin di markas kita di Jakarta ini. Ini merupakan tanda cintanya Allah kepada kita. Dihadirkan di salah satu masjid atau salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, Allah taala berfirman hadis qudsi: "Inna buyuti fil ardi al-masajid." Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Wa zuwari fi ummaruha. Tamu-tamuku adalah orang yang memakmurkan masjid-masjid. Jadi siapapun yang datang memakmurkan masjid, dia adalah tamu-tamunya Allah. Maka Allah katakan selanjutnya, fatuba li 'abdi. Maka beruntunglah bagi seorang hamba, tatahhara fi baiti tsumma zara fi baiti. Yang dia bersuci di rumah dia, kemudian dia mengunjungi aku di rumah aku. Fatu haqqun lil mazur ayyukrima zairahu. Merupakan satu kewajiban bagi yang dikunjungi untuk menghormati atau memuliakan yang mengunjungi. Allah Subhanahu wa taala al-mazur, yang dikunjungi. Dia telah mewajibkan diri untuk memuliakan siapa saja mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad SAW juga telah sabdakan, Al-masjidu baitu kulli taqin. Ini masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Jadi masjidnya adalah rumah orang bertakwa. Tabashwasallahu liman atal masjidah kama yatabashwasu al-ghaib bil-ghaibi idza qadima ilaihi. Maka beliau sabdakan, Allah akan terima dengan senang kepada orang yang datang ke masjid sebagaimana senang atau gembiranya satu keluarga yang kehilangan salah satu anggota keluarganya kemudian kembali kepada mereka. Anak yang kita cinta dari sekian banyak anak-anak kita ini hilang, dicari sekian lama tidak kunjung tiba, dihilangkan di berbagai media tidak juga datang. Sekian lama kembali dia ke rumah. Bagaimana gembiranya itu keluarga. Allah Subhanahu wa taala lebih gembira melihat hamba yang datang ke masjid lebih daripada gembiranya yang satu keluarga yang melihat salah satu anggota keluarga yang hilang kembali kepada mereka. Hadirin yang Allah, juga kalau kita sudah membiasakan diri kita ke masjid ini, Nabi sabdakan, man alifal masjidah alifahullah. Siapa yang jinak dengan masjid, Allah akan jinak dengan dia. Dekat dengan masjid, Allah pun akan dekat dengan dia. Alif al-masjid, jinak hatinya dengan masjid. Hari ini kita liar dengan masjid. Datang terakhir, pulang paling cepat kadang-kadang. Kenapa kita tidak di masjid? Karena kita jarang beritikaf di masjid. Kita beli seekor ayam, mau untuk kita pelihara di rumah kita, ayam kampung biasanya. Kita beli di pasar, sampai di rumah kita lepaskan, hilang. Taruh dikurung sebentar, 5 menit, lepas hilang. Tapi kalau kita kurung selama 3 hari, 3 malam, kasih makan sana, kasih minum di sana, maka dia jinak dengan tempatnya tersebut. Nanti kita lepas setelah 3 hari, dia akan kembali lagi ke tempat tersebut. Maka hati kita supaya jinak dengan masjid, minimal kita itikaf 3 hari setiap bulan latihan. Supaya nanti kepada kita pergi senantiasa mencari masjid. Man alifal masjidah alifallah. Kalau sudah hati kita jinak dengan masjid, nanti Allah pun akan dekat dengan kita.
Hadirin yang dimuliakan Allah, juga Nabi kita Muhammad SAW telah sabdakan, Innal masajid autadan. Sesungguhnya ini masjid-masjid punya pasak. Jadi jamaah masjidnya, orang yang sering ke masjid dikatakan oleh Nabi autadul masajid, pasaknya masjid. Dan masjid ini merupakan jantungnya kampung. Maka ini masjid, tiang pancang atau tiang pasaknya bukanlah kekuatan daripada beton yang dipasang, tidak, tapi sebagai kuatnya tergantung daripada jamaah yang banyak di masjid tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau itu bangunan pasaknya kuat, maka nggak bisa digoyang. Dulu kami waktu pramuka dulu biasa kita pasang tenda, ada pasak. Maka kalau pasangnya kuat diikat, maka itu tenda tidak akan goyang. Ketika ini bumi Allah ciptakan labil ya, maka Allah ciptakan gunung, wal jibala autada. Allah firmankan bahwasanya kami jadikan gunung sebagai autad, pasaknya ini bumi, sehingga bumi pun stabil, tidak labil. Sehingga malaikat heran bertanya, Allah, apakah ada hambamu, apakah ada makhlukmu yang lebih kuat daripada gunung ini? Jadi begitu hebatnya itu gunung Pak, yang menjadi pasak sehingga bumi jadi stabil, tidak labil. Ketika saya dulu di Mesir, sambil kuliah kita menghafal Quran di masjid. Imam masjid tempat saya tinggal Al-Fatah, Masjid Al-Fatah namanya. Itu imamnya doktor ya, doktor ilmu geologi di Ain Shams University. Dia doktor dalam ilmu geologi, juga hafiz Quran, masya Allah. Dan saya perhatikan kalau beliau mengimami salat, beliau Ramadan jarang salah. Saya mengaji dengan beliau. Beliau katakan ini Allah katakan dalam Al-Quran, wal jibala autada. Gunung itu merupakan pasak daripada ini bumi. Beliau katakan pasak itu apa? Di dalamnya lebih kurang 2/3, di luarnya 1/3. Jadi kalau gunung itu tingginya 4 km, puncak Himalaya berapa? Gunung Himalaya, ada yang mengatakan 4.000, yang mengatakan 6.000, yang 7.000. Anggaplah 8.000, berarti di bawahnya 16.000. 16.000 meter, 2 kali lipat. Jadi gunung kita lihat, gunung itu tingginya 1 km, berarti di bawahnya 2 km. Sehingga bumi jadi stabil. Nah hadirin, kestabilan ini masjid bergantung daripada jamaah masjid. Maka kalau itu masjid sederhana saja bangunannya, tapi jamaahnya makmur, maka itu masjid nggak bisa digoyang, nggak bisa digoyang. Akan makmur, bertahan, tidak akan diterpa oleh kebakaran, banjir dan tsunami dan sebagainya, tidak. Selama itu masjid dimakmurkan oleh orang-orang yang autadul masajid. Selanjutnya Nabi katakan bahwasanya itu masjid-masjid memiliki pasak-pasak, itu jamaah masjid. Al-malaikatu julasauhum. Teman duduk mereka adalah para malaikat. Para malaikat. Bagi kita setiap malam Jumat datang ke malam markas, sesuai dengan arahan daripada syura alami kita. Bahwasanya malam Jumat malam markas, bawa orang baru, orang lama sebanyak-banyaknya membawa orang baru ke malam markas tersebut. Bahkan jamaah-jamaah yang bergerak pun di kota kita, bukan sekarang Jakarta sekitarnya nih, malam Sabtu Guzari malam markas bawa, kembalikan itu jamaah ke markas. Di Jambi, jamaah gerak di kota Jambi, maka malam markas kembalikan. Hari Jumat pagi tajkil, nanti hari Kamis dikembalikan ke markas lagi, sambil membawa orang baru. Di sana kita ikram nih, kita layani dengan baik. Jadi supaya mereka, dan ini malam markas, malam sakral. Hari-hari biasa silakan sholat di mushola masing-masing, tapi hari Jumat di Masjid Al-Jami'. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sholat Jumat di malam, mereka masing-masing sholat 5 waktu di malam mereka masing-masing banyak. Abu Bakar As-Siddiq juga sering sholat di awali di tempat beliau tinggal, tapi kalau hari Jumat semuanya kumpul di Masjid Nabawi. Begitu kita hadirin setiap minggu kerja di bawah kita silakan, tapi malam Jumat khusus kita datang ke malam markas kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang datang dari berbagai tempat, apalagi di Jakarta, dari Jakarta Utara, Timur dan sebagainya, datang jauh ke sini, maka mereka datang bukan sendirian. Kalau niat untuk mengunjungi teman-teman dia saja, minimal setiap satu orang akan digiring oleh 70.000 malaikat. Itu kalau niat kita mengunjungi satu saja, bagaimana kalau kita niat kita kunjungi sekian ratus orang?
Maka setiap kita ini minimal di titik mana 70 malaikat. Dan duduk kita di masjid tadi. Al-malaikat itu jelas, teman duduk mereka adalah para malaikat. Dan Nabi SAW juga sabdakan, Al-maru ala dini khalili. Orang itu bergantung daripada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka dia perhatikan siapa yang dia temani. Jadi kalau ingin tahu kepribadian seorang, tanya siapa temannya. Siapa temannya? Maka seorang penyair mengatakan, Al-mar'i la tas'al was'alan qarini. Kalau ingin tahu seorang, jangan tanya itu orang, tanya temannya siapa. Siapa? Teman. Karena hadirin orang itu akan terimbas dalam kehidupan dia kepada temannya tersebut. Maka Nabi katakan, hendaklah kamu tanyakan siapa yang kamu temani. Dulu kami waktu kecil ada satu orang ustadz, tiap hari atau dikenal dia guru di penjara, diminta oleh pemerintah, oleh pengurus penjara, kepala sipil penjara untuk mengajar di penjara. Yang diajar kemarin dulu di penjara orang narkoba nggak dikenal loh, narkoba ini baru-baru saja. Kebanyakan yang masuk penjara dulu adalah maling. Maka beliau ini ngajar. Setiap minggu ke penjara, hampir tiap hari dia ngajar maling-maling di penjara. Maka kalau beliau lewat dikenal itu guru maling lah. Dikatakan guru maling. Padahal dia bagus ngajar maling. Cuman kan yang diajar tiap hari maling, maka dikenal sebagai guru maling. Hadirin Allah. Jadi bergantung kepada orang yang dia temani, begitulah nanti keberhasilan akan terimbas. Nah, kalau biasa kita duduk bersama dengan itu malaikat, dikatakan itu temannya malaikat, temannya para jalisul malaikat, teman duduk malaikat. Nanti hadirin dengan kita rajin memakmurkan masjid 5 kali sehari semalam. Maka bahkan ciri orang beriman, dia memakmurkan minimal 3 masjid. Berapa masjid? 3 masjid. Dalam Al-Quran Allah katakan, innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Hanya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi dikatakan innama ya'muru masajid Allah, al-hasr. Hanya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Masjid ini jama' minimal 3. Nah, kalau 1 mufrad, 2 musanna, kalau jama' 3. Hadirin Allah. Jadi dalam kehidupan ini usahakan saya itu harus punya target minimal memakmurkan 3 masjid. Nabi kita Muhammad SAW memakmurkan Masjidil Haram, hijrah ke Madinah, sebelumnya ke Masjid Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haula. 3 masjid yang dimakmurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan 3 masjid ini fadilahnya beliau jelaskan. Salat di Masjidil Haram 100.000, salat di Masjid Nabawi 1.000, ada yang mengatakan 50.000 riwayat yang kedua. Di Masjidil Aqsa 500 kali salat. Jadi sama kita juga, jangan ngendap satu masjid saja. Kamu jawab mana? Masjid Ar-Rahman. Masjid yang lain enggak? Saya Ar-Rahman saja. Jangan. Usahakan dalam kehidupannya kita harus memakmurkan berapa? 3 masjid. Supaya wawasan berpikir kita semakin kuat. Masjid kita sederhana saja. Kita pergi ke masjid yang kedua yang lebih makmur, sehingga kita semangat untuk memakmurkan masjid kita lagi. Pergi masjid yang ketiga ternyata kasihan, sedikit orang yang sholat. Maka timbul rasa kerisauan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita biasa memakmurkan masjid, teman duduk kita adalah malaikat. Nanti 2 sifat itu malaikat pasti akan terimbas dalam kehidupan kita. Apa 2 sifat malaikat Allah katakan dalam Al-Quran? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Jadi malaikat enggak pernah berbuat maksiat dan selalu taat. Jadi hilangnya kecondongan untuk berbuat maksiat dan semangatnya untuk taat kalau kita rajin di masjid. Kemudian Nabi sabdakan selanjutnya, fa in ghabu iftaqaduhum. Kalau mereka tidak hadir sekali saja, langsung dicari oleh malaikat. Jadi